Pop atau dangdut? Dangdut, Kenapa tuh dangdut Pak? karena ada goyangannya. Oh, kalau pop nggak goyang nggak? Oke. All glory, all power, forever we will praise your name. All glory, all power, forever we will sing. Halo semua, kembali lagi di podcast Youth Gloria, sering sharing. Dan kali ini kita kedatangan seorang narasumber yang luar biasa sekali. Pasti teman-teman penasaran, mungkin Pak D mau perkenalan dulu, biar teman-teman kita juga tahu semua. Salam, nama saya Darmanto, sering dipanggil Pak D oleh teman-teman. Senang bertemu teman-teman semua. Oke, dan pastinya tema kita adalah pelayanan anak atau child ministry. Dan mungkin mau tanya dulu nih Pak De sebelum kita bahas tentang child ministry. Sekarang Pak De sibuknya apa sih? Kesibukannya? Pak D tidak terlalu sibuk, tapi ada beberapa yang sering Pak D lakukan. Yang pertama, membantu di kampus STNI. Oke. Kedua, pelayanan anak-anak. Nanti yang tadi disebutkan child ministry. Voice child ministry. Kita di GKN punya spesifik tersendiri namanya Holistic Child Development. Asik. Nah, jadi HCD bahasa Inggrisnya ya. Kalau HCD. Indonesia HCD. Asik. Ya. ACD. ACD, ya, ACD. Oke. Selain itu ada lagi nggak Pak De? Selain itu Pak D sebetulnya membidani tanda kutip yayasan karena belum di badan hukumkan, namanya Sanobar. Sanobar. Iya, Sanobar. Itu juga tidak jauh dengan pelayanan komunitas dan anak-anak. Ya. Oke, berarti di tengah situasi sekarang dan di saat ini Pak De sekarang fokus pelayanannya ke mana nih? Jadi di masa ini kan masa pandemi COVID-19, justru kesempatan banyak terbuka untuk melayani tetangga dan anak-anak sekaligus dengan peluang-peluang bahwa situasi kebutuhan ekonomi yang mendesak di berbagai tempat Sangat mendesak. itu sangat menolong kita bisa masuk di berbagai lini. Kita datang ke tetangga dengan situasi seperti ini, mereka lebih terbuka menerima. Bahkan bantuan-bantuan yang beberapa kali Pak D dan teman-teman lakukan itu tidak ada pertanyaan atau komplain, mereka sangat senang diperhatikan, dibantu itu. Kalau di kondisi sekarang tuh berarti mereka memang sama sekali nggak menanyakan kayak organisasi atau asal bantuan gitu Pak De? Ada ya Pak? Justru malah berterus terang dan terbuka dan diterima. Ini kesaksian kemarin Minggu tanggal 26 April melakukan pelayanan di gereja lokal, dan Pak RT dan sekretaris RT yang membagikan di gedung gereja, bahkan Di gedung gereja? Iya, jadi masyarakat datang satu-satu dengan ya protokol itu ya kesehatan ya, Oke. harus disemprot, pakai masker, dan kami di belakang Pak RT memberikan bantuan, Pak RT yang memberikan langsung kepada masyarakat. Mereka tahu ini dari gereja gitu. Nggak Tidak perlu masalah. selip-selip ayat ya? Nah, Siapa tahu ada, kan? Siapa ada tahu ada kami selip-selip ayat. selipkan doa Oh, doa. secara umum. Doa secara umum, mereka merasa senang juga didoakan dalam tulisan itu. Ya, begitu. Menarik ya. Iya. Jadi sekarang malah mereka sangat terbuka ya. Oke. Terus gini Pak De, kan pastinya di tengah kondisi ini anak-anak juga kan semua sekolah diliburkan ya. Iya. Semua pada sekolah e-learning. Sekolah online. Terus gimana nih dengan pelayanan Pak De terhadap pelayanan anak? Apakah via online juga atau tetap berjalan seperti yang sebelum-sebelumnya?
Yang untuk pelayanan anak-anak secara khusus sebetulnya Pak D punya kegiatan dengan gereja lokal di Klaten itu namanya Rabu Gembira. Rabu Gembira. Nah, jadi ikut anjuran pemerintah untuk Off dulu. ya tapi caranya ya gitu, kalau pas ada membawa bantuan, ketemu orang tua, ya kita kunjungan ke keluarganya, kita ketemu anak-anak, ya kita berdoa menguatkan mereka gitu ya. Justru kesempatannya sekarang kita tahu rumah anak-anak di mana. Kalau kemarin tidak sempat, hanya ngumpul di gereja. Sekarang kita yang datang dan tahu oh rumahnya di sini, oh anaknya, keluarganya seperti ini. Itu kesempatannya. Ya. Gitu, Malah jangan-jangan mereka menanti nih kapan betul. rumah saya dikunjungin, kan biasanya kumpul di Ya, satu tempat pasti ya betul. Pak De ya. Bisa jadi begitu ya. Apa nih? Woi, dapat minum. Boleh diminum dulu. Ini Oke. Silakan Pak De diminum. oke. Mungkin karena topiknya berat langsung dikodein sama Oh, mereka iya. ya. Ganti topik. Iya. Ngasihnya teh gitu. Oke, terima kasih. Terima kasih. Menurut Pak De, apakah mereka memang membutuhkan? Karena kan kalau ditanya semua membutuhkan kan, Iya, dari iya. yang paling kaya sampai yang paling Betul. biasa aja membutuhkan. Bahkan mahasiswa macam saya ini juga membutuhkan. Iya. Gimana pandangan Pak De soal itu? Ya, jadi kalau kita dalam pelayanan di lapangan selalu harus ada asesmen istilah dalam kebencanaan atau pelayanan di masyarakat. Harus diteliti, harus dikumpulkan data, harus diverifikasi apakah betul-betul orang ini membutuhkan. Jangan ditanya siapa yang mau, tapi apakah benar-benar membutuhkan. Kalau yang ditanya, istilah bahasa Inggris itu ada want dan need. Oke. Kalau yang want semua want. Semua Bahkan want. ya, tapi yang need, yang benar-benar membutuhkan itu harus ada asesmen sehingga tidak salah sasaran. Salah satunya cara untuk itu adalah kerjasama dengan tokoh masyarakat yang ada, Pak RT atau orang yang berpengaruh di situ dimintai pertimbangan. Biasanya mereka tahu gitu kan. Ya. Kadang kan kita semua nih pengen Iya. pengen bantu juga kan Pak De. Tapi ya biasa orang Indonesia. Kalau nggak banyak itu sungkan, tapi kalau terlampau banyak dibilang sombong gitu kan. Pasti gitu kan Pak De. Ada cara nggak sih Pak De? Atau ada wadahnya nggak untuk kita? Mungkin kayak mahasiswa nih, pengen bantu tapi ya mungkin cuma satu masker atau satu nasi kotak kan masih bisa lah ya. Tapi kan kalau dikasih saya cuma satu aja kadang sungkan gitu kan. Ada nggak wadahnya atau ada caranya gimana? Sebetulnya yang Pak dilakukan ya, contohnya membuat video pendek dan di-sharingkan, memang pasti ada suara miring. Ada yang wah ini ngapain ditunjuk-tunjukkan pelayanan ya? Harusnya kasih tangan kanan, sembunyi tangan kiri kan. Tapi kalau Pak dilakukan itu maksudnya untuk sharing supaya siapa tahu, pertama orang yang pingin membantu tapi tidak punya banyak kan bisa titip. Oh saya hanya punya satu masker, bisa kasih Pak Di, bisa. Nanti kita kumpulkan jadi banyak dan kita sumbangkan. Yang kedua, untuk menggugah teman-teman yang lain. Ini bisa loh. Padahal mereka cuman ya nggak terlalu mewah, bisa membantu. Kita sebetulnya bisa juga. Nah, itu tujuan sharing video, bukan untuk yang lain-lain, bukan. Nah, jadi malah bisa semakin mengajak teman-teman peduli dengan video-video yang Pak di-sharingkan. Jadi kalau ada yang mau bantu satu masker, satu hand sanitizer, satu sabun ya, sabun cuci batangan yang itu bisa. Bahkan caranya gimana nih, Pak? Bahkan saya mendorong teman-teman punya pelayanan sendiri, punya grup-grup gitu. Oke. Ya. Kalau mau kerjasama dengan gereja pasti juga punya pelayanan untuk diakonia. Kalau mau ke tingkat atas ke wilayah, kalau GKN ada juga. NCM sedang melakukan pekerjaan pelayanan itu, bantuan untuk ini sekarang.
berarti mungkin langkah awalnya adalah menghubungi ketua pemuda Anda. Ya, Biar ketua pemuda Anda selanjutnya pengurusnya yang akan mengarahkan ke Pak D-nya ya. ya. Atau PPNI secara wilayah bisa punya program melalui teman-teman semua dengan sumbangan Iya, yang benar. satu tadi pasti. Ya. Karena bukan jumlahnya kan Pak D ya Iya. dihitungnya ya. Takutnya kan kalau hitung-hitung jumlah kan kita minder kan. Oh iya. Kita yang sering kita sharingkan adalah bagaimana menolong kita untuk peduli dengan orang lain itu adalah rasa memberi, Rasa memberi. tidak menunggu kaya. Untuk kepedulian itu nggak usah nunggu kaya. Apapun yang kita punya, hanya pun nasi satu setengah kota. Kalau kaya tidak peduli ya tidak akan memberi. Itu masalah bagaimana hati kita itu peduli. Itu istilah compassion. Compassion itu bukan masalah organisasi, bukan masalah lembaga, tapi masalah hati. Bagaimana kita peduli dengan orang lain. Bahkan kalau tidak dengan barang, bisa melayani toh, Iya. bisa memberi senyum, bisa mendoakan, memberi semangat, sudah compassion. Oh, ternyata nggak mesti barang juga ya. Iya. Mungkin juga kalau teman-teman ingin terlibat, nanti Pak D akan kasih tahu caranya. Ya, Iya, siap, Pak D ya. siap. Harus dong. Siap. Ya. Dan mungkin ada yang bertanya-tanya nih Pak D. Karena kan generasi seiring berjalannya waktu berganti ya. Mungkin mereka bertanya-tanya nih, ini Pak D ini dari mana sih? Mungkin Pak D bisa cerita nggak? Pak D itu aslinya dari mana sih? Kita agak tahu loh. Agak susah gitu Iya. ya. Kadang ngomong Melayu, kadang ngomong Pelimbang. Iya. Ya. Bisa semua. Iya, wong kita kalau Gitu galau kan. Oke, jadi Pak D itu sebetulnya orang Jawa, tapi lahir di pedalaman Sumatera. Tepatnya di pedalaman Komering. Jadi kalau istilahnya Puja Kesuma, putra Jawa kelahiran Sumatera. Asa. Puja Kusuma. Iya. Putra Jawa kelahiran Sumatera. Oke. Nenek moyang Pak D dari Magelang. Lalu tahun 65 hijrah ke pedalaman Palembang, Sumatera, dan Pak D, kakak, Ayu dan adik lahir semua di sana. Semua di Palembang gitu Iya. ya. Iya. Jadi Pak D ini orang Jawa asli Tulen, tapi lahir besarnya di Sumatera. Iya. Oke. Nih Pak D, dengar-dengar, Iya. Pak D ini katanya jurusan musik gereja. Berarti dulu waktu kuliah jurusan musik gereja, mayornya apa Pak D? Oh, conducting. Conducting. Iya, memimpin paduan suara. Berarti album PPN itu kemungkinan ada Pak D itu kerjasama. Yang mau tahu album PPN ini setelah ini ya. Oh iya. Jangan lupa. Oh, yang sudah kedua kali ya PPN? Sudah ya? yang kedua. Oke. Nanti Jangan lupa beli video kasetnya. Iya. Nanti kita undang juga next time untuk membahas tentang album PPN ini ya. Lalu ini menarik nih kan Pak D. Kan Pak D kan pelayanan musik gereja. Iya. Tapi kenapa akhirnya memilih fokusnya untuk pelayanan sosial dan pelayanan anak? Iya, ada kaitannya sebetulnya. Secara khusus saya suka kalau disuruh pegang alat musik, saya pegang ukulele. Ukulele. Tapi ukulele Jawa, ukulele keroncong maksudnya. Yang 3 senar, yang kental kendul gitu ya. Punya kental Iya. Itu ya, sangat simpel dibawa dan sangat mudah untuk saya pakai untuk pelayanan di lapangan. Untuk orang tua saya bisa nyanyikan lagu-lagu keroncong, lagu campur sari. Untuk anak-anak itu juga bisa menolong. Tidak terlalu repot. Itu alasannya dengan musik saya bisa melayani komunitas dan anak-anak. Iya. Karena menurut Pak D, musik itu bahasa universal. Bahkan tidak tahu liriknya, hanya dengar lagunya orang sudah bisa senang. Oh, iya. Benar. Makanya akhirnya memilih untuk lebih banyak ke pelayanan sosial sama anak. Kayak Oke. Gini Pak D, kita kemarin sudah tanya sama beberapa teman, siapa tahu mereka mau nanya-nanya kan Iya. tentang pelayanan anak. Karena di GKN Gloria sendiri pun
yang pelayanan anak atau guru sekolah minggu itu kan biasanya mahasiswa. Dan karena mereka belum punya anak ya pastinya kan, mereka bingung nih Pak, mereka bingung gimana sih. Nah, ada beberapa pertanyaan aku singkat aja, aku kumpulkan jadi satu biar lebih memudahkan Pak Ade menjelaskannya. Mungkin ada dua hal ya, maksudnya yang pertama itu gimana caranya kita kakak-kakak sekolah minggu bisa membantu adik-adik kita memahami tokoh-tokoh yang ada di Alkitab. Nah, gimana? Oke, itu jadi kalau untuk memahami tokoh-tokoh Alkitab ya harus membaca Alkitab. Sebetulnya ada cara tersendiri, ada pembelajaran khusus namanya storytelling. Ya, jadi menceritakan kisah-kisah Alkitab. Itu ada dua kepentingan. Yang pertama kita bisa mengajar anak-anak, tapi juga bisa menjadi media mengajar komunitas. Itu sangat menyenangkan. Jadi memang harus belajar. Jadi kalau saya ditanya bagaimana caranya, harus ada sesi khusus pembelajaran tentang storytelling, Bible storytelling. Iya. Oh ya, berarti memang mesti ada sesi khususnya untuk belajar tentang storytelling ya Pak Ade ya. Oke. Itu kan kalau misalnya membuat adik-adik paham soal tokoh Alkitab. Tapi kalau misalnya nih Pak Ade, pastinya kan waktu mengajar pasti kan ada banyak kendala. Biasanya anaknya nggak mood atau anaknya pendiam, terus anaknya terlalu hiperaktif. Kan biasa tiga tritunggal tipe anak ini kan muncul ya waktu sekolah minggu gitu. Mungkin Pak De bisa bagi trik sama tipsnya gimana biar mereka bisa fokus ke kakak-kakak sekolah minggunya lagi waktu ngajar. Oh iya. Nah itu juga tidak lepas dari bagaimana guru sekolah minggu untuk mempersiapkan diri. Salah satu yang harus diperhatikan bahwa untuk anak-anak itu kan durasi mendengarkan cerita itu sangat pendek. Lalu perlu banyak bermain. Lalu perlu alat peraga. Nah itu yang harus diperhatikan. Jadi kalau hanya membaca Alkitab, menceritakan isi Alkitab, kelihatannya 5 menit anak sudah lari itu ya. Jadi harus ada media, mungkin gambar, atau kalau Pak De suka buat ini wayang-wayang, bahkan Pak De dengan kertas, dengan pulpen, saya bisa membuat berbagai macam tokoh Alkitab mengajar. Jadi fokus anak akan tertuju di situ. Oh, berarti visual ya? Iya. Visual kali. Tapi juga itu tidak semudah Pak De mengatakan kepada teman-teman sekarang. Itu harus juga ada pembelajaran secara khusus, maksudnya pelatihan. Bukan pelatihan lah, pembekalan lah ya. Pembekalan tentang bagaimana teknik mengajar dengan baik. Ada buku-buku namanya Teaching with Style. Jadi style mengajar bagaimana supaya menarik itu ada juga. Jadi perlu ada seminar juga gitu. Oke. Jadi untuk teman-teman guru-guru sekolah minggu jangan biasanya kan pas mereka bilang waduh seminar lagi, demi kelangsungan adik-adik kita belajar ya. Ya oke. Ini Pak De, ada pertanyaan sampingan nih tentang kehidupan Pak De selain soal asal usul dan kuliah Pak De. Ini saya dapat titipan katanya Pak De itu memang dari kecilnya lahir di keluarga Kristen atau bagaimana? Ya, mungkin wah ini cerita kisah hidup saya ya. Iya Pak. Nanti banyak yang menangis ini. Waduh. Tisu. Kru tisu. Baik, jadi Pak D itu seperti saya ceritakan tadi, keluarga Pak D tahun 65 pergi ke Sumatera itu masih bapak, mama, sama kakak lain ibu. Kakak yang paling besar itu lain ibu. Itu pergi ke Sumatera masih belum percaya Tuhan. Tapi ketika di Sumatera, bapak saya disuruh melatih drama untuk Natal, namanya tonil istilahnya, drama. Orang-orang Jawa dari Jawa Timur punya persekutuan di sana. Lalu bapak saya mengajar ketoprak untuk penampilan drama Natal. Dalam durasi 1 tahun hubungan bapak saya dengan orang-orang percaya, bapak saya menjadi percaya.
Dan tahun 66 bapak saya, mama saya sama kakak saya yang lain ibu yang paling besar itu dibaptis. Nah, setelah itu abang dan kakak saya dan adik itu sudah hidup di dalam keluarga Kristen. Tapi saya percaya Tuhan sebagai juru selamat itu ketika saya sudah tua. Saya guru dulu, 5 tahun guru di Sumatera, guru SMP. 5 tahun guru Nah, di di SMP. masa mengajar itu saya mengalami pertemuan secara pribadi dengan Tuhan. Lalu setelah itu saya ke Jawa untuk studi lanjut gitu. Studi lanjut yang musik gereja tadi ya. Lalu terus meneruskan ke teologi dan ambil pelayanan sampai sekarang. Oh gitu, ya. Ternyata, tapi itu memang ini ya, memang kondisi keadaan yang ada ya Pak De. Kita nggak bisa mengubah masa lalu, tapi masa lalu pasti akan jadi suatu pembelajaran bagi kita di saat ini. Ada titipan nih Pak De. Kalau ini jawab cepat ya Pak De. Iya. Jadi saya akan kasih 2 pilihan, Pak De pilih aja cepat Gitu ya. misalnya pop atau dangdut. Dangdut Kenapa tuh dangdut Pak De? karena ada goyangannya. Oh, kalau pop nggak goyang. Oke. Nih Pak De, lalu restoran Padang atau warung Tegal? Padang Iya, kenapa tuh? ambil sendiri. Emang Tegal nggak ambil sendiri Pak De? Enggak. Oh, pasti Pak De ikut tim saya juga nggak? Enggak. Yang bagian ini apa rendang dibanyakin, kadang jadi lengkoas gitu, pasti gigit. Oke. Ke Yerusalem sendirian atau ke Bali bareng keluarga? Ke Bali bareng keluarga. Demi menyelamatkan diri atau gimana? Oh, bukan. Hah? Karena saya peduli dengan keluarga. Saya sangat cinta dengan keluarga saya. Cewek-cewek cari yang kayak Pak De ya, yang cinta keluarga. Jangan cari Pak D. Iya, cari yang mirip, cari yang mirip. Ini mirip ini. Cari yang mirip. Jangan dipromosiin Pak. Bahaya. Iya. Lalu ini, kalau pelayanan misi sosial atau pelayanan anak? Pelayanan anak. Pelayanan anak. Kenapa? Karena pelayanan anak bisa melingkupi sosial dan komunitas, menyangkut orang tuanya, komunitas, lingkungan daerahnya, dan lebih luas. Ya, Gitu ya. susah ya memahami. Cukup susah. Harus gabung dengan Pak D semua. Iya. Mungkin pasti teman-teman juga banyak mau tahu kan Pak De, apalagi teman-teman yang bersinambungan dengan anak-anak. Iya. Mungkin nanti kalau misalnya teman-teman bingung, silahkan komen di bawah, biar nanti kami akan sampaikan ke Pak De dan Pak De bantu jawab ya. Ya, nanti hubungi ini ada di nomor telepon Pak D di bawah sama WA sama email. Email ya. Kalau teman-teman bingung juga teman-teman bisa komen di IG Gloria Youth atau Youth Gloria ya. Gloria.youth sama komen di YouTube Ya, kita. sudah ada tulisan. Sudah ada di bawah. Ya. Kalau belum ada berarti lagi OTW. Oke. Mungkin Pak De bisa kasih pesan nggak untuk teman-teman kita yang mungkin saat ini sedang dalam posisi sebagai pengajar atau guru sekolah minggu, sama teman-teman yang mungkin tergerak untuk membantu dalam hal sosial. Oke, yang pertama bagi teman-teman yang terlibat dalam pelayanan anak-anak, jangan merasa sedih, kecewa, karena memang pelayanan anak-anak itu tidak hanya di tempat kita di Indonesia, tapi di berbagai tempat itu merupakan pelayanan yang urutan ke berikutnya setelah pelayanan-pelayanan yang lain. Tetapi sesungguhnya anak itu perlu diperhatikan, karena anak itu generasi penerus. Kalau generasi penerus tidak diperhatikan, bagaimana nanti di masa depan? Sering orang marah kepada anak-anak muda, ini pemuda ini tidak baik, pemuda ini tidak taat. Kalau kita flashback, apakah waktu kecil kita bina dia dengan baik? Itu persoalannya. Jadi tugas saudara, tugas teman-teman itu sangat mulia. Walaupun tidak diperhatikan,
budgetnya kecil dan ya yang lain-lain lah gitu ya. Yang kedua, kalau teman-teman rindu melayani dalam compassion, memberikan perhatian, melayani orang lain, orang miskin, orang terlantar dalam kebencanaan, dalam situasi sekarang COVID-19, tidak perlu menunggu kaya. Saudara, di kosan punya sabun 2, Lifebuoy pakaian. Tidak apa-apa Pak De. Saudara bisa kasih 1 untuk orang lain yang membutuhkan. Atau kalau mau secara komunitas dikumpulkan buat grup atau lewat pengurus pemuda, PBNI atau gereja, atau bahkan bisa lembaga-lembaga lain yang sedang bergerak. Saudara bisa titip 1 sabun, 2 sabun, sikat gigi, atau 1 kotak makanan. Nggak usah menunggu, wah malu dong kecil. Ini bukan masalah malu, tapi masalah apakah saudara punya hati mengasihi orang lain atau tidak. Itu saya kira 2 hal itu yang perlu kita lakukan. Mantap. Jadi sangat menginspirasi sekali ya Pak De. Jadi untuk kita semua yang bergerak di bagian anak-anak, kalian punya peran yang besar, dan untuk kita semua yang mau bergerak di bidang sosial, jangan pernah melakukan itu dengan alasan kayaknya terlalu sedikit. Yang sedikit itu kalau bersama-sama akan jadi bukit. Yang penting niat hati kita ingin membantu. Kami segenap tim mengucapkan terima kasih untuk Pak De. Yang pasti kami akan undang lagi besok-besok dengan tema-tema tertentu yang akan kita bahas lebih dalam lagi, sedalam akar. Oke. Dan untuk teman-teman semua, jangan lupa pantau terus IG kita gloria.youth dan juga YouTube kita. Dan pastinya minggu depan kita akan datang lagi, kita akan muncul lagi dengan tema serta pembicara yang luar biasa. Oke, demikian dari kami. Tetap sehat, jaga kesehatan, jangan lupa minum air putih, dan Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. God bless. God bless. Salam.